Halo, Bapak Ibu guru dosen semua dan juga sekaligus teman-teman semua yang ada di sini yang sedang menonton video ini. Terima kasih sudah berkunjung dan aku harap dengan menonton video ini kalian bisa menambah wawasan kalian. So, aku akan mulai dengan yang namanya media. Media massa, sebuah platform media yang digunakan dalam skala besar yang ditujukan kepada massa. Dan untuk konteks di Indonesia, maka kita tujukan untuk seluruh warga yang menggunakan media di Indonesia dalam skala besar. Dalam media massa, kita mengenal banyak teori tentunya. Dan salah satu teori yang kita kenal itu adalah teori normatif. Sebuah teori yang mengacu pada tindak acuan perilaku dan pedoman etis bagi media massa untuk menetapkan posisinya sebagai media di Indonesia. Pada dasarnya ketika kita sudah mendengar yang namanya normatif, maka itu sudah berhubungan dengan yang namanya norma, sebuah tatanan acuan, pedoman kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pada dasarnya kita kenal biasanya adalah norma sosial, norma agama, norma hukum. Namun, dalam konteks media massa, kita tidak mengenalnya seperti itu. Namun, kita menggunakan implikasi konsep yang sama pada media massa, di mana dengan adanya teori normatif ini, media massa itu dibungkus dalam sebuah jalan, dalam sebuah path, dalam sebuah upaya untuk bisa menyesuaikan diri dengan norma atau peraturan atau pedoman etis yang dijadikan sebagai acuan dalam bertindak, berperilaku, dan memposisikan diri. Di Indonesia sendiri, kita sudah mengenal banyak sekali media. Contohnya saja media massa yang sifatnya online atau digital, yang istilahnya termasuk new media, atau bahkan old media, yang biasanya kita lihat di koran seperti Jawa Post, kemudian ada Radar, ada Jakarta Post, dan sebagainya. Ya, itu adalah contoh dari old media yang bisa kita lihat, dan contoh dari new media yang biasanya kita lihat sehari-hari di Twitter, di Instagram, di TikTok, dan sebagainya. There's a lot of many information that out there, ya, banyak sekali informasi-informasi yang tertampung di dalam sana. Namun yang uniknya adalah di Indonesia sendiri itu normatif dari media itu sangat-sangat bervariasi. Ada yang bertindak sebagai media pemerintah, yang mana selalu mendukung adanya kebijakan pemerintah atau selalu pro pemerintah, di mana mereka istilahnya menjadi kaki tangan dari pemerintah untuk mengabarkan informasi-informasi yang dilakukan untuk membranding media. Dan itu terbukti ada di dalam lingkungan new media saat ini. Dan sebenarnya itu contoh kegagalan sih dari pemerintah untuk bisa mengadopsi new media sih, karena mereka masih berfokus pada sistem utilitarian media yang fokusnya adalah pemerintah and only government, only upper level, only sesuatu yang dijadiin sebagai pejabat. Itu adalah utilitarian. Ada juga yang memang menganut konsep dari social impact atau social effect, atau yang berhubungan dengan social responsibility, di mana setiap media itu memiliki tanggung jawab untuk bisa membawa dampak sosial atau untuk bertanggung jawab pada struktur sosial yang ada di dalam masyarakat. Itu juga nyata adanya di Indonesia. Bahkan ada juga yang memang menganut demokratik teori di dalam normatif media, yang mana ini memungkinkan para masyarakat atau publik untuk bisa bersandiwara, untuk bisa berdialog, dan juga untuk bisa memberikan opininya dalam lingkungan media itu sendiri. Dan itu masuk dalam demokratik karena menggunakan rakyat itu sebagai suara di dalam media tersebut. Dan kalau di Indonesia sendiri, dari antara banyaknya teori-teori yang berlaku dalam normatif media, maka menurut pandangan saya sendiri, di Indonesia itu lebih menganut ke arah demokratik teori. Kenapa? Karena demokratik teori itu sendiri menganut suatu paham yang mana itu memungkinkan paham masyarakat itu bisa melebur ke media, di mana semua orang itu bebas. Ya, contohnya seperti misalnya kayak libertarian, tapi libertarian ini dimasukkan dalam konsep demokratis, yang mana itu memungkinkan suara masyarakat untuk terdengar di kelompok-kelompok masyarakat yang lain, di mana sistem sosial yang ada itu
digunakan dari masyarakat untuk masyarakat itu sendiri juga, yang mana itu kembali lagi demokratis. Sistem normatif demokratis ini memungkinkan suara-suara masyarakat yang tertindas untuk bisa bersuara di depan publik dengan derajat yang sama. Dan juga dengan adanya pola demokratisasi ini, media-media itu bisa mengangkat kabar-kabar unik, kabar-kabar tersembunyi yang sebelumnya tidak pernah diketahui atau belum pernah terdengar sebelumnya. Even seperti misalnya adanya sangkut pautan dengan pemerintah, adanya sangkut paut dengan privatisasi tertentu ya, privatisasi media oleh pengusaha tertentu, itu semua di-reveal, diungkapkan oleh media-media yang sifatnya seperti demokratis ini. Dan contohnya saja ya apa yang terjadi kemarin ya di dalam peringatan Indonesia yang buat berwarna biru itu, yang seperti yang sudah kita tahu. Nah, itu kan sebenarnya salah satu contoh demokratisasi, di mana adanya teori demokratisasi yang memungkinkan kita untuk bersuara, dan itu bisa bersuara melawan pemerintah, itu juga bisa bersuara melawan kebijakan-kebijakan yang menindas kita, di mana rakyat itu mempunyai hak untuk campur tangan di sana, dan campur tangan di sana itu bisa digunakan untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan dari pengusaha, pejabat, atau bahkan pemilik dari media itu sendiri. Jadi kita mempunyai hak atau porsi tersendiri untuk bisa bersuara dan melakukan media kita sendiri. Bahkan ya seperti kita tahu, media sosial kita bisa mengungkapkan post tertentu, kita bisa membuat story tertentu, kita bisa membuat campaign besar tertentu ya. Seperti yang ada dalam peringatan Indonesia Biru itu peringatan Indonesia Darurat itu juga merupakan bentuk masif dari penggunaan media ya, penggunaan media yang masuknya dalam new media tetapi digunakan dalam teori demokrasi yang mana itu membuat suara rakyat kembali terdengar, kembali bergaung ke kepentingan bersama. Dan itu yang penting. Itu yang penting. Masih banyak lagi media-media di luar sana yang sifatnya itu new media, yang mana new medianya itu membuat orang-orang tuh lebih sadar akan apa yang terjadi di lingkungannya, lebih aware terhadap suara yang penting atau isu yang penting di sekitar. Dan itu berhubungan sekali dengan yang namanya demokrat. Tapi apakah ada teori-teori lain yang juga berkembang di Indonesia atau media-media lain? Ya, itu tentunya ada. Ada yang menggunakan konsep utilitarian, ada juga yang benar-benar libertarian banget, yang mana kayak itu bebas banget tanpa ada regulasi tersendiri. Jadi medianya itu bebas menggunakan suara-suara orang, entah itu dari apapun latar belakang orangnya, itu boleh dan bebas banget tanpa adanya regulasi tersendiri yang mengatur media tersebut. Yang mana ini dikhawatirkan dapat merusak etika jurnalisme atau etika dari suatu media, etika sosial atau norma sosial yang ada di dalam masyarakat. Itu libertarian, itu juga ada. Bahkan kayak media-media yang memberitakan keluh kesah dan juga dark side of, misalnya dark side of Jakarta, itu juga banyak yang menggunakan sistem libertarian atau juga justru demokratis. Karena memang mereka mereveal langsung apa yang terjadi di Jakarta secara dark side atau secara sisi gelapnya. Banyak channel-channel juga yang berkembang yang juga istilahnya mengutarakan kontra terhadap suatu opini atau pendapat, misalnya dalam keagamaan atau dalam suatu tatanan sosial yang ada, atau opini sendiri yang digunakan untuk melawan suatu anut atau paham, itu juga menggunakan sistem demokrasi. Karena dengan adanya teori demokrasi ini, mereka bebas mengungkapkan pendapat mereka, tapi dengan adanya kebebasan yang sifatnya demokratis. Jadi mereka tetap sesuai align dengan aturan, namun mereka juga menghargai norma-norma yang berlaku di Indonesia. Mereka juga menghargai bagaimana caranya mereka bersuara di media sosial, terutama sebagai new media. Dan mereka tahu, mereka ingin mengutamakan atau mensuarakan pendapat itu demi kepentingan bersama. Itu adalah demokratisasi. Itu adalah bentuk teori demokrat dari normatif media itu sendiri. Itu adalah bagaimana seharusnya media itu berperilaku. Tidak semerta-merta membuat adu domba, tidak semerta-merta membuat orang-orang itu memakan satu pihak dengan pihak lainnya, tidak semerta-merta membuat disintegrasi masyarakat terjadi, tetapi bagaimana caranya kita bisa menyatukan mereka dalam satu suara yang sama untuk membela kepentingan masyarakat itu sendiri. Ya. Dan itu sesuai dengan prinsip demokrasi. Bagaimana caranya kita peduli dengan kepentingan bersama, kita peduli dengan kepentingan orang lain, sehingga kita ikut bersuara dan berjuang bersama, bergerak bersama untuk mendukung apa yang dicita-citakan dalam demokrasi itu. Dan itu yang dianut di Indonesia untuk medianya sendiri. Ya, tapi ini tidak menutup kemungkinan ada teori-teori lain yang berkembang, namun menurut saya itu adalah outline paling penting dalam teori normatif media normatif di Indonesia. Sekian, terima kasih.